Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan di topik 2 pertemuan kali ini setelah UTS, yaitu tentang polimorfisme. Polimorfisme itu berasal dari kata poli dan morf, di mana poli adalah banyak, morf adalah bentuk. Jadi bisa terdiri dari banyak bentuk ya, untuk di pemrograman berorientasi objek nih. Polimorfisme yang berarti satu objek dapat memiliki banyak bentuk yang berbeda. Itu ciri dari OOP ya. Polimorfisme adalah konsep sederhana dalam pemrograman berorientasi objek yang berarti kemampuan suatu variabel referensi objek untuk memiliki aksi yang berbeda bila metode yang sama dipanggil, di mana aksi metode bergantung dari tipe objeknya. Nah, keyword yang bisa diterapkan di polimorfisme ini atau polimorfisme ada abstrak, ada interface, ada implement. Kemampuan sebuah variabel reference untuk mengubah behavior sesuai dengan apa yang dipunyai objek. Nah, ini juga menjadi pengertian dari polimorfisme. Nah, polimorfisme membuat objek-objek yang berasal dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek-objek dari satu superclass. Jadi konsep inheritance ya yang di topik 1 ini superclass dan subclass itu adalah contoh dari polimorfisme. Tapi untuk jenis yang statis ada 2 ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis atau tipe polimorfisme. Ada di Java itu ada 2. Yang pertama adalah jenis statis, yaitu ketika kompilasi. Yang kedua polimorfisme runtime atau jenis dinamis, dynamic binding namanya ya. Yang contoh untuk yang statis biasanya ada di overloading. Waktu dibahas konstruktor ya, kita tahu overloading kan. Metode overloading terjadi pada saat compile. Ini yang statis. Yang dinamis contohnya pada overriding, yaitu ketika waktu runtime, jadi waktu dijalankan ya. Kalau compile kan biasanya ngecek sintak ya. Kalau run itu ya ngecek semuanya dengan logikanya. Tuh. Contoh polimorfisme, sebuah objek yang memenuhi lebih dari satu relasi is-a, maka objek tersebut disebut polimorfik ya, banyak bentuknya. Contohnya seperti ini. Person, orang itu ya bisa student, bisa employee, bisa mahasiswa, bisa karyawan. Contoh, misalnya kita memiliki sebuah metode getName dalam superclass person dan kita mengoverride metode ini di kedua subclass, yaitu student dan employee. Override itu kan mengesampingkan ya kalau diterjemahkan. Public, nah berarti ini subclassnya ya, seperti yang waktu di inherit kan kita definisikan subclassnya dulu. Public class student. Nah, ini jenisnya, isinya ada name, get name, student itu, terus tampilkan namanya siapa. Return ya. Yang kedua employee, public class employee. Jenisnya string. Nih nanti yang ditampilkan ini sesuai data yang diinputkan di programnya. Selanjutnya contoh lain yang menggambarkan polimorfisme adalah ketika kita mencoba untuk
passing reference pada metode ya. Jadi untuk mereferensikan ke metodenya, jadi di parameternya. Contohnya bentuknya seperti ini, public static print information. Nah, ini sebagai passing in reference-nya yang direferensikan. Jika kita memiliki sebuah metode static print information yang menerima referensi person sebagai parameter, maka penulisan metodenya seperti ini. Public static print information, ini nama metodenya, ini parameternya. Ya. Oke, contoh berikutnya, ini dapat dipassing juga reference dari employee dan student kepada metode post information selama kedua kelas tersebut merupakan subclass dari person. Ya, ini public static main, dimana kita buat metode student object adalah new student, metode dari student tadi ya. Employee juga, jadi student dan ini employee dan student, mana kita pakai metode print information untuk parameter student object yang ada di sini. Itu polimorfisme, jadi bisa dibentuk ya, atau punya bentuk lebih dari satu. Nah, untuk yang statis betulnya sama dengan yang overloading ya. Ini sudah pernah kita bahas. Di sini ada public class namanya test method overloading ya, yang akan menghitung rata-rata dari dua nilai N1 dan N2. Nah, terus yang ini untuk average, yang ini pakai jenis data double, ini integer. Nah, ini udah dua bentuk ya, menunjukkan polimorfisme. Ini double, ini integer ya. Terus bisa ada dari penghitung rata-rata 3 nilai. Nih, average juga, integer N1, N2, N3. Hasilnya akan mengembalikan nilai rata-rata dari 3 nilai. Ini udah beda bentuk ya. Nah, nanti ditampilkan untuk yang average yang pertama ini kan parameternya 2 ya, N1, N2. Ini 1, 2, rata-rata 1 dan 2. Yang kedua tipenya double, 2 juga. Ada N1, N2, yaitu 1.0 dan 2.0. Yang ketiga integer, tapi ada 3. Tuh, jadi beda ya. Terus dikeluarkan lagi yang keempat, 1 average nih, 1, 0 dan 2. Ini tidak terdefinisi ya, tidak didefinisikan yang double sama integer, sehingga akan muncul pesan waktu kompilasinya error karena metodenya nggak sesuai, tidak ada. Tuh, demikian ya contoh polimorfisme. Silakan diimplementasikan di programnya, dicoba ya. Ya, demikianlah penjelasan dari polimorfisme untuk topik kedua dari modul 8 pemrograman berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.